Hai sahabat Eljon, ketemu lagi dengan saya Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition. Di mana kita udah jalan-jalan nih ya, dari mall ke mall, dari Sabang sampai Merauke. Kita pengen tahu nih apa saja update terkini yang ada di dunia shopping mall di Indonesia dan juga retail di Indonesia. Nah, Eljon TV sebagai salah satu stasiun televisi yang sangat mendukung ya kemajuan daripada pergerakan roda ekonomi terutama di bidang mall dan retail nih. Makanya kita adakan nih program khusus Indonesia Investment Forum di Special Mall Edition yang biasa di-host oleh Ruby Herman. Tapi karena ini edisinya mall, nah gantian nih aku yang jadi hostnya gitu ya. Gantian dong, karena Hai Ruby. Sisil lebih segmented khusus mall. Kalau Ruby mah pakar properti Indonesia gitu kan. Wah, luar biasa ini. Sisil kan queen of mall, jadi paling tahu tentang mall. Silakan Sisil. Oke, nah kali ini edisi kita juga spesial banget nih Ruby. Yes. Kita bersama dengan Sinar Masland ya, di mana Sinar Masland mallnya kan udah banyak banget nih seluruh Nusantara nih ya kan. Nah kita sekarang berbicara langsung dengan CEO Retail and Hospitality dari Sinar Masland, Bapak Alphonsus Wijaya. Hai Pak Alphonse, apa kabar? Hai Cecil, kabar baik. Salam sehat. Ya. Salam sehat, luar biasa, tetap semangat ya Pak Alphonse ya. Nah ini orang nomor satunya Sinar Masland nih untuk retail sama hospitality. Luar biasa nih. Thank you banget nih Pak Alphonse sudah mau sharing-sharing dengan kita hari ini nih. Nah, mungkin cerita sedikit Pak Alphonse mengenai apa saja nih. Yes, perkembangan retail under Sinar Masland nih sekarang Pak Alphonse. Sudah ada berapa mall, berapa project, bisa sharing-sharing dulu nih ke kita nih, biar sahabat Eljon lebih kenal lagi nih dengan Sinar Masland gitu Pak. Ya, saya mau sapa dulu Ruby. Yes. Apa kabar Ruby? Baik ya, Pak. Sehat selalu. Ya. Thank you. Yes. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sisil sama Ruby. Sama-sama Jadi memang Sinar Masland awalnya kan memang terkenal dengan ITC ya. Jadi ITC atau ITC. Jadi Sinar Masland dulu udah identik lah dengan ITC gitu loh. Cuman memang kan beberapa waktu terakhir ini udah mulai masuk lebih fokus ke lease mall ya. Ke lease mall itu jadi sudah ada beberapa yang milik kita sendiri 100%. Jadi ada dua di Sinar Masland itu, ada yang milik kita sendiri on Sinar Masland 100%, ada yang JV joint venture ya, karena Sinar Masland juga banyak join dengan beberapa company baik yang lokal maupun perusahaan dari luar negeri. Kalau yang milik sendiri, jadi di BSD ada The Breeze, BSD City, ada QB, kemudian di Semarang ada DP Mall, kita juga ada di Balikpapan, ya, ada di Happy Walk, Epicentrum Walk juga Sinar Masland punya. Yes. Kemudian yang joint venture kita ada dengan perusahaan asing sama Aeon Jepang. Itu ada di yang sudah buka itu ada di BSD City ya, jadi the first Japanese mall ya di BSD City itu dibuka tahun 2015. Kemudian dengan Aeon juga kita ada project, ada 2 project lagi di Tanjung Barat di Southgate itu sebentar lagi akan buka opening mungkin awal tahun depan, harusnya tahun ini tapi karena COVID jadi ketunda. Kemudian satu lagi di Delta Mas. Satu lagi kerjasama dengan Aeon juga di Delta Mas di Kerawang ya. Itu mungkin target akan mulai bangun nanti akhir tahun inilah, mulai start bangun. Kemudian dengan kawan lama kita juga kerjasama joint venture di kota wisata dan juga di Grand Wisata. Ya, jadi ya kedepannya ada beberapa lagi project-project. Kemudian kita kerjasama lagi dengan Paradise Property Group, kemudian juga dengan Pak Rosano Barak, Plaza Indonesia. Ya, jadi ada Plaza Indonesia, ada FX Sudirman, ya itu juga Sinar Masland. Jadi ada beberapa lagi yang memang sedang dalam tahap pembicaraan, baik dengan semua partner maupun dengan
grup lain ya. Jadi Sinarmas saat ini banyak kerjasama joint ya. Kurang lebih itu perkembangan pusat perbelanjaannya yang ada di Sinarmas Land ya. Oke. Nah, Luar kalau pusat biasa. perbelanjaan begitu berkembang nih, hospitality apa aja nih? Pak Alphonse Nah, sekalian nih. Hospitality kok sama, kita ada yang kita manage sendiri, ada yang kita kerjasama dengan chain operator international hotel ya. Jadi kalau yang punya manage sendiri kita ada Le Grandeur Balikpapan, ada Le Grandeur Mangga 2 Jakarta, itu bintang 4. Kemudian kita bikin brand sendiri baru, itu bintang 3 di Semarang. Kebetulan lokasinya ada di DP Mall Semarang, namanya Room Sing Hotel. Itu lebih ke bintang 3 tapi butik lah, butik hotel. Tapi itu pun kita kerjasama juga dengan Art Hotel. Jadi brand Room Sing kita kerjasamakan dengan Art Hotel. Jadi Art Hotel yang lebih banyak nanti mengembangkan brand Room Sing ini. Tapi itu brand Room Sing itu benar-benar brand kita. Ya, kemudian kita juga ada kerjasama tadi sama yang partner-partner Grand Hyatt Jakarta, kita juga di atasnya kita akan rencana akan bangun hotel juga. Ya, kemudian dengan Plaza Indonesia juga ada beberapa rencana lain yang akan kita bangun lagi hotel. Tapi mungkin hotel saat ini karena COVID seperti ini, jadi mungkin nanti agak sedikit delay lah. Ya, karena kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Karena di Plaza Indonesia pun kan ada Grand Hyatt, ada Kraton. Ya, itu juga Kraton juga yang di-manage sama Marriott, ya, Kraton Luxury Collection, itu juga Sinarmas ada saham di sana. Ya. Banyak Aduh, luar sekali. biasa, Pak Alphonse. Keren banget nih ya perkembangan dari Sinarmas Land nih sekarang. Semuanya berkolaborasi ya Pak, biar lebih cepat lagi ya perkembangannya ya Pak ya. Iya, jadi memang kalau untuk retail sama hospitality kita membuka kesempatan untuk kerjasama dengan beberapa partner. Jadi nggak hanya sendiri gitu loh ya. Tapi kan ada yang memang milik sendiri gitu loh. Termasuk ya tadi yang saya sampaikan Le Grandeur itu kan memang brand kita sendiri. Iya, satu lagi kita juga ada di Johor ya, di Johor baru itu juga ada Le Grandeur ya? Juga di sana. Ya. Keren. Oke, sukses deh Pak Alphonse pokoknya nih, makin maju terus ya. Nah, ini di era pandemi COVID-19 ini, di mana pembukaan mall kembali tentunya banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilakukan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia nih Pak Alphonse. Nah, di grup Sinarmas Land sendiri untuk mall-mallnya pada saat pembukaan di era new normal ini bagaimana Pak? Ya, sebetulnya tentunya ada standar minimal yang memang harus diikutin lah, harus dipenuhi gitu ya, harus ditaati. Jadi kan seperti aturan-aturan pemerintah maupun dari panduan pedoman dari asosiasi ya, dalam hal ini kan APBPI gitu loh. Jadi saya pikir itu yang basic yang harus diikuti. Jadi itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Contoh misalkan adalah semua harus masker, baik itu visitor, baik itu pegawai pun, karyawan juga ada karyawan mall, ada karyawan tenant, ya semua, karyawan kontraktor, vendor, semua itu harus pakai masker, itu jelas. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian juga pengukuran suhu tubuh, itu juga mutlak harus dikerjakan, harus dilakukan gitu loh. Nah, kemudian juga khusus buat karyawan-karyawan, baik itu karyawan mall maupun karyawan tenant, kalau sakit atau menunjukkan gejala atau batuk-batuk meskipun itu bukan gejala COVID, itu pun tetap nggak boleh masuk gitu loh. Jadi harus tinggal ya, isolasi karantina, nggak boleh masuk, tidak boleh kerja gitu loh. Itu adalah saya pikir dasar-dasar yang memang harus diberlakukan. Kemudian juga tentunya ada tambahan-tambahan lagi. Jadi kan mall-mall yang Sinarmas Land itu memperlakukan syarat tenant-tenant juga harus punya protokol kesehatan sendiri. Jadi kalau tenant-tenant tidak punya protokol kesehatan, kita nggak kasih izin untuk buka, gitu loh. Jadi mereka harus punya standar di setiap, karena kan tenant juga macam-macam. Ada restoran, ya kan, ada kafe, ada retail, fashion dan sebagainya.
Nah, itu semua mereka harus punya protokol kesehatan sendiri. Jadi supaya customer kalau datang ke mall, dia merasa benar-benar aman. Karena kan sebetulnya ada 3 lapis sebetulnya. Pertama adalah ketentuan pemerintah. Ketentuan pemerintah itu kalau suatu daerah belum dinyatakan oke untuk buka, berarti kan nggak bisa buka. Artinya apa? Ada kriteria-kriteria pemerintah yang belum dipenuhi, gitu loh. Pemerintah kan punya standar juga, gitu loh. Nah, itu satu. Berarti kan kalau sudah dikasih izin, berarti sudah memenuhi standar itu, satu area, satu wilayah itu, gitu loh. Nah, itu menjadi satu jaring pengaman yang pertama. Jaring pengaman kedua adalah protokol kesehatan dari mall-nya sendiri, yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian jaring ketiga adalah dari tenant-tenant, gitu loh. Nah, itu yang membuat pengunjung bisa berbelanja dengan aman, dengan nyaman, gitu, dengan sehat, gitu loh. Jadi ada 3 lapis itu. Harus Nah, dipastikan ya. Oke. Iya, itu harus gitu loh. Iya. Nah, kita lihat nih sekarang video klip protokol kesehatan yang diterapkan oleh grup Sinar Maslen, ya. Apa saja? Kita lihat. Sudah bangunnya, berdirinya udah lama nih. Kemudian perbandingannya nih, dari sebelum dan setelah COVID-19 ini seperti apa Pak Alphonse yang terjadi? Apakah stabil atau ada perbedaan yang signifikan? Seperti apa nih Pak Alphonse? Ya, kalau jumlah pengunjung, kebetulan Sinar Maslen ini kan mall-nya ada yang kelas atas, yang luxury high-end mall, yaitu Plaza Indonesia, sampai kita punya yang kelas menengah gitu loh, sampai menengah-menengah bawah. Jadi kebetulan, jadi kita bisa membaca secara lengkap gitu loh. Kalau mall yang, saya mulai dari yang high-end dulu lah, luxury mall. High-end ini memang kalau dari jumlah pengunjung, saya bicara recovery rate ya, recovery percentage-nya gitu loh. Kalau kita compare dengan kondisi normal, itu relatif memang lebih rendah daripada yang kelas menengah bawah. Jumlah pengunjung ya. Jadi kalau yang luxury mall itu biasa kurang lebih 30% lah, 30-40% maksimal. Nah, tapi kalau yang kelas menengah ke bawah lebih banyak jumlah pengunjungnya. Jadi recovery rate-nya itu lebih tinggi, kurang lebih 40-50%. Karena memang nggak boleh lebih dari 50% kan, peraturannya hanya boleh 50% gitu loh.
Nah, jadi kesimpulannya adalah, bukan kesimpulan sih, konklusinya adalah bahwa lebih banyak pengunjung yang berani datang ke mall untuk yang kelas menengah bawah. Tetapi yang jadi masalah adalah ini kan COVID is COVID gitu loh. Tetapi sekarang dampaknya itu ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi, bisnis semua juga lagi susah gitu kan. Ada yang PHK, ada yang potong gaji dan sebagainya. Ini terjadi di kelas menengah bawah. Jadi mall-mall yang kelas menengah bawah dapat jumlah pengunjungnya lebih tinggi dari kelas yang luxury, tetapi daya belinya lebih rendah. Nah, yang kelas atas, yang high end, punya uang, tetapi masih enggan datang ke mall, gitu loh. Okay. Jadi ini masalahnya ada dua hal, gitu loh, ya. Nah, kemudian juga durasi datang pengunjung yang durasi di mall itu biasa dulu dalam normal kan bisa 2-3 jam, gitu loh. Itu kan bisa sampai seharian di dalam mall. Sekarang itu enggak. Sekarang itu datang sejam keluar, gitu loh. Ini menurut saya ada beberapa faktor. Pertama adalah karena memang entertainment belum buka, gitu kan. Sinema segala macam. Kalau ada sinema kan at least minimal dia harus 2 jam, 3 jam ada di dalam satu mall. Sekarang itu kan sinema belum bisa buka. Tetapi menurut saya bukan itu saja. Satu lagi adalah memang kekhawatiran customer masih merasa khawatir lah berlama-lama di mall, gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah, gitu loh. Nah, yang menarik lagi, kebetulan kita Sinar Maslen punya mall-nya ini berbagai konsep. Ada yang full indoor, ada yang semi outdoor, ada yang benar-benar outdoor, gitu loh. Yang contoh outdoor adalah The Breeze. The Breeze BSD City, gitu loh. Kemudian yang semi outdoor kita punya juga Cubic, gitu loh. Ya kan? Kita punya yang full indoor juga. Nah, selama pandemi ini ternyata yang semi outdoor dan yang outdoor itu lebih banyak dikunjungi, gitu loh. Jadi Cubic BSD City itu kami sangat beruntung sekali karena selama pandemi, mulai dari awal Pak Jokowi mengumumkan COVID telah masuk ke Indonesia, itu trafficnya relatif tidak turun. Bahkan akhir-akhir ini lebih tinggi dari keadaan normal. Ya, lebih tinggi dari keadaan normal. Jadi yang semi Cubic sama The Breeze itu kan semi outdoor dan kemudian semi standalone, gitu loh. Jadi mereka customer itu merasa lebih nyaman datang ke mall yang semi outdoor, yang semi standalone, gitu loh. Jadi Cubic itu terus terang aja itu sampai kondisinya relatif traffic lebih tinggi daripada sebelum COVID, gitu loh. Jadi ini menurut saya satu fenomena baru lagi. Contoh satu lagi adalah di The Breeze BSD City. Meskipun dalam pandemi, kami ini ternyata The Breeze ini banyak tenan baru yang buka. Jadi salah satunya Kumulo itu, ya. Kumulo itu satu konsep, ya, outdoor, benar-benar outdoor itu kan, itu ramai sekali, gitu loh. Jadi customer merasa, apalagi setelah ada isu airborne itu kan, jadi katanya COVID bisa ditularkan melalui udara. Jadi yang outdoor ini benar-benar diserbu, gitu loh. Ya, jadi ini satu fenomena baru lagi, gitu loh. Jadi bahwa saya yakin ke depannya mungkin yang semi outdoor, yang semi standalone akan lebih banyak lagi dikunjungi lagi oleh pengunjung, ya. Ya kurang lebih itulah kondisinya saat ini, ya. Jadi memang COVID-19 ini membuat fenomena-fenomena baru ya, yang dimana menjadi adaptasi baru lagi untuk masyarakat Indonesia juga. Yang tadinya orang senang di aircon, sekarang senang berjemur. Ya. Ini gaya hidup yang baru ya. Masuk ke outdoor itu dia merasa lebih apa ya? Mungkin merasa lebih aman gitu kan karena udara terbuka dan sebagainya gitu. Nah, kayak tadi yang saya sampaikan juga ya kebetulan kita punya berbagai konsep mall-nya gitu loh. Jadi cukup lengkap untuk bisa memberikan satu analisa gitu loh. Iya. Oke. Nah, effort yang diberikan oleh Sinar Maslen nih untuk tenan-tenannya apa saja nih agar tenan-tenan ini bisa tetap survive gitu ya di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Alphonse? Ya, yang jadi masalah sebetulnya kan yang utama sekarang adalah masalah cash flow. Jadi para tenan itu kan masalah cash flow yang sangat berat kondisi sekarang. Jadi sama sekali nggak ada penghasilan, terutama pada saat kemarin tutup gitu loh.
Jadi sebetulnya yang kita berikan adalah prioritas utama adalah sekarang memberikan konversi yang tadinya dari biaya sewa tetap kita rubah menjadi revenue sharing. Itu adalah yang kita lakukan karena saya pikir itu yang menjadi paling mudah gitu. Karena yang jadi persoalan adalah sekarang kita nggak tahu kapan ini si COVID-19 ini selesai gitu loh. Kalau bisa dipastikan 2-3 bulan, berarti kebijakannya jelas gitu loh. Tapi yang sekarang yang jadi masalah adalah kan siapa yang bisa jamin gitu loh. Jadi saya pikir revenue sharing adalah menjadi salah satu yang paling cocok gitu loh di dalam kondisi seperti ini. Nah, tetapi ada juga kan tenant-tenant yang tidak bisa melakukan revenue sharing karena berbagai hal teknis lah dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau yang tidak bisa revenue sharing, kita melakukan 2 kombinasi, diskon sewa atau diskon service charge dan penundaan. Gitu. Karena tadi yang saya bilang ini harus dikombinasi dua-dua ini, nggak bisa cuma dikasih diskon aja, tetapi tetap harus suruh bayar. Ya nggak ada penghasilan, apalagi kemarin kita tutup gitu loh. Jadi harus dikombinasi. Jadi diskon dan penundaan gitu loh. 2 ini dikombinasi. Jadi kalau Sinar Maslen ada 2 strategi secara umumnya adalah mengkonversi menjadi revenue sharing dan kombinasi antara diskon dan penundaan. Itu tujuannya adalah sebetulnya supaya terbantu cash flow daripada tenant ya. Oke, yang penting bisa tetap operasional gitu ya Pak Alphonse ya. Betul, karena sekarang itu kita harus berusaha mereka supaya bisa tetap jalan dulu gitu loh. Karena tenant-tenant baru pun sekarang tidak mudah gitu. Karena sekarang banyak tenant-tenant baru juga yang menunda. Misalkan udah confirm dia mau buka, tetapi untuk melakukan fitting out dan bukanya biasanya mereka akan menunda. Karena kan kondisinya ini sekarang serba tidak pasti gitu loh. Jadi mereka menunda. Nah, tenant-tenant yang existing berarti kan kita harus bantu. Ya kan, karena yang baru aja pun tidak bisa buka sementara saat ini gitu loh. Nah, kita harus bantu dengan yang existing tenant. Ya, caranya itu tadi yang saya sudah jelaskan tadi gitu loh. Yang penting adalah mereka bisa buka dulu. Ya, karena buka pun sekarang itu kan buka. Baik mall maupun tenannya itu sebetulnya juga masih mengalami kesulitan. Coba yang tadi saya sampaikan gitu kan, traffic cuma 30-40%, maksimal 50% karena dibatasi 50%. Sebetulnya secara hitungan operation nggak masuk itu gitu loh, nggak bisa ketutup gitu loh, nggak bisa cover gitu loh. Jadi masih tetap menderita juga kerugian-kerugian gitu loh sebetulnya. Apalagi tenant-tenant F&B kan kapasitas dine-in-nya pun dibatasi gitu kan, nggak bisa 100%. Nah ini juga jadi masalah gitu loh. Belum lagi jam operasional gitu kan, jam operasionalnya pun dibatasin. Jadi semuanya serba terbatas. Jadi sebetulnya meskipun sudah buka saat ini, bukan berarti masalah terselesaikan, masih tetap ada masalah gitu loh. Yang kita harus bisa bertahan entah sampai kapan kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi itulah tadi strategi-strategi yang kita bisa berikan supaya bisa bertahan untuk jangka waktu yang tidak pasti ini gitu loh. Iya, ini memang yang langsung nyata nih ya dari Sinar Maslen kepada tenant-tenantnya. Nah dari Ruby nih, Ruby gimana Ruby melihat dari sudut property perspektif nih? Ya kalau saya lihat ini strateginya yang luar biasa nih. Jadi win-win solution ya Pak Alphonse ya, yang strategi yang diterapkan seperti ini. Jadi ya sama-sama enak lah ya, ibarat kata menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Tapi kalau saya lihat, kalau tadi The Breeze sama The Cubic, itu kan mungkin okupansi tadi rate-nya untuk yang kunjungannya lebih tinggi malah Pak. Berarti omsetnya pun pengaruh dong Pak ya, meningkat juga ya Pak ya. Kalau itu mungkin nggak ada pengurangan sewa ataupun revenue sharing mungkin. Nah, sebelum kita tahu nih jawaban Pak Alphonse ya, kita break dulu nih Ruby, Pak Alphonse ya. Yes. Oke, sahabat John, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition. Yes, sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Nah, di edisi spesial kita kali ini, kita menghadirkan CEO Retail and Hospitality dari Sinar Maslen, Bapak Alphonsus Wijaya. Seru dan hot banget nih pembicaraan kita hari ini ya. Nah, Pak Alphonse tadi sempat
terputus karena ada pesan-pesan yang lewat. Coba Pak Alphonse menjawab pertanyaan dari Ruby tadi. Kalau misalnya tenant-tenantnya salesnya udah bagus nih, apalagi kayak Cubic, The Breeze kan ternyata naik daun nih di masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, apakah tetap diberlakukan revenue sharing atau ada perlakuan yang berbeda, Pak? Gimana, Pak? Khusus untuk di Cubic, banyak tenant yang tidak mengalami kesulitan sebetulnya. Jadi sebetulnya contoh misalkan kawan lama grup, mereka malah memperbesar ekspansi. Jadi yang tadinya areanya sewanya hanya sekitar 7.000, 11.000, sekarang mereka ambil 24.000 malah. Jadi ekspansinya justru ekspansinya justru terjadi pada saat pandemi ini gitu loh. Jadi malah ya luar biasa ini. Ekspansi. Malah mereka tetap perluas. Jadi dari sisi sewa dan sebagainya kita relatif tidak terlalu banyak pusing lah dengan sewa. Tetapi memang kan ada keterbatasan jam operasional. Karena pemerintah daerah Kabupaten Tangerang itu belum memberikan izin untuk membuka full dari jam 10 sampai jam 10 malam gitu loh. Jadi kita sekarang ini bukanya pagi jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi ada pembatasan. Nah, tentunya biaya service charge yang kita akan yang kita bantulah untuk kasih pengurangan karena memang jam operasionalnya berkurang. Tapi kalau dari sisi yang lain-lain relatif sama saja gitu. Karena memang traffic cukup bagus, terutama untuk hypermarket seperti ada Lulu hypermarket, kemudian juga beberapa toko-toko lain seperti Mitra 10 dan sebagainya. Yang memang yang masih ada sedikit kendala di sana adalah tenant F&B. Tenant F&B kan awalnya dulu meskipun buka kan hanya boleh take away sama delivery gitu loh. Yes. Sekarang aja yang sudah boleh dine in pun tetap dengan kapasitas 50% gitu loh. Nah, inilah yang kita harus tetap bantu gitu ya. Kalau yang lain-lain harusnya udah tidak masalah, tetapi kalau yang F&B tetap kita bantu dengan konsep tadi yang saya sudah sampaikan gitu loh. Oke, keren nih. Jadi komunikasi antara landlord, developer, dan juga retailer selalu terjaga ya, Pak Alphonse ya. Biar saya kira harus seperti itu ya, apalagi di dalam kondisi seperti ini gitu loh. Jadi nggak bisa, karena gini, setiap mall itu kan punya kelebihan kekuatan masing-masing. Beda-beda nggak sama, termasuk tenant-tenant juga sama-sama gitu. Dari mall aja kelasnya kan sudah beda-beda. Tadi yang saya sampaikan, kita ada Plaza Indonesia, ada The Breeze, ada Cubic, ada DP Mall Semarang gitu loh. Nah itu ada Ion Mall, nah semua itu punya perbedaan-perbedaan gitu loh. Kemudian tenantnya sendiri pun, penyewa-penyewanya, toko-tokonya juga masing-masing kan punya skalanya beda-beda gitu loh. Kategorinya juga beda-beda gitu. Nah, pemberian kebijakan itu nggak bisa sekaligus sama gitu loh. Itu jadi menurut saya yang paling pas, itu yang paling tepat adalah harus duduk sama-sama, cari solusi yang terbaik yang cocok untuk masing-masing mall dan masing-masing penyewa, masing-masing tenant gitu. Jadi harus bisa menjiwai apa kebutuhan. Jadi saya pikir itu yang paling Iya, karena kalau dipukul rata pun nggak bisa. Kebijakan dipukul rata menurut saya akan jadi masalah karena saya bilang beda-beda gitu loh. Plaza Indonesia, luxury mall gitu loh. Iya, luxury mall gitu kan di sana ada di Plaza Indonesia itu ada tenant-tenant yang eksklusif dengan Plaza Indonesia gitu loh. Nggak ada di mall lain gitu kan. Nah, itu kebijakannya tentunya juga beda lagi gitu loh. Iya. Saya pikir itu wajar kan di dalam B2B. Perlakuan seperti itu nggak bisa dipukul rata semua gitu loh. Setuju sekali Pak Alphonse, memang harus menjiwai dan tahu betul dasar kebutuhannya seperti apa gitu ya Pak. Nah untuk protokol kesehatan sendiri nih dari mall-mall yang under Sinar Mas Land, apakah ada antisipasi yang sudah disiapkan oleh manajemen apabila nanti misalnya tiba-tiba ada pengunjung mall yang pingsan atau mungkin terpapar COVID, baik itu pengunjung maupun karyawan toko. Nah, kira-kira protokoler kesehatannya seperti apa nih Pak kalau ada kejadian seperti itu? Ya, pertama kan memang kalau yang sakit tidak boleh ada yang ataupun menunjukkan gejala itu kan tidak boleh masuk. Jadi kalau ada gejala batuk dan sebagainya, ada customer ataupun karyawan kan udah tidak boleh masuk, udah dilarang masuk. Kalau suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, 37,5 derajat itu juga tidak boleh masuk. Jadi
itu sudah tersaring gitu ya. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan juga sudah awalnya sehat masuk ke dalam mall, di dalam mallnya mungkin mengalami gejala sakit dan sebagainya. Pertama adalah di setiap mall itu ada klinik. Jadi kami menyediakan klinik. Jadi ada dua, ada klinik dan ruang isolasi. Ini dua hal yang beda. Jadi ada klinik, ada ruang isolasi. Kemudian kami juga punya ada dokter jaga dan perawat jaga, gitu loh. Itu yang standby hampir setiap hari. Nah, kalau terjadi ada yang sudah masuk, misalkan dia sudah di awal di pemeriksaan memang sehat, tapi di dalam dia sakit, itu tentunya pertama kita akan bawa ke ruang isolasi. Ya, ada ruang isolasi, akan diperiksa di sana, gitu kan. Tapi kan kami harus menjaga seketat mungkin, gitu loh. Jadi lokasi yang tadinya ada itu kita akan isolasi juga, ya. Kita akan ada tim akan turun. Kami punya tim. Jadi kita punya tim namanya Satgas. Jadi Satgas ini tugasnya adalah pertama adalah keliling mall untuk memastikan bahwa semua pihak itu taat disiplin terhadap protokol kesehatan. Kemudian di tim Satgas ini juga satuan tugas ini juga ada yang tadi, yang tugasnya adalah untuk mengambil tindakan-tindakan jika ada yang sakit gitu loh. Nah, kalau ada yang sakit tadi, jadi saya balik lagi, kalau ada tim yang ada pengunjung atau siapapun yang sakit, tim ini akan turun dengan APD-nya gitu loh. Nah, mereka akan mengamankan orang ini bawa ke ruang isolasi. Nah, lokasi yang tadi itu akan diisolasi. Kemudian tim akan melakukan pembersihan, disinfeksi gitu loh. Nah, kemudian orang yang ini nanti akan diperiksa dengan tim, ada tim dokter dan perawat tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian akan menghubungi instansi rumah sakit yang memang sudah rujukan dari pemerintah. Nah, sementara menunggu jemputan tadi, dijemput dari rumah sakit, biasanya mereka ini di ruang isolasi nggak boleh kemana-mana gitu loh. Nah, itu yang tindakan-tindakan. Nah, tindakan selanjutnya tadi, selain tadi melakukan disinfeksi dan sebagainya, kami juga akan melakukan tracing dengan siapa aja ini tadi, berarti ini OTG dan ataupun PDP dan sebagainya, dia melakukan kontak gitu loh. Itu yang kita akan hubungi. Karena beberapa mall kami itu melakukan juga pendaftaran. Jadi waktu mau masuk mereka harus scan barcode, harus isi data-data. Jadi kayak di Plaza Indonesia itu mereka harus isi data gitu loh. Nah, itu nanti akan dicek siapa aja yang telah melakukan tracing ini gitu loh. Nah, cuma memang di Indonesia masih banyak yang awareness-nya masih kurang gitu. Jadi merasa bahwa kalau ngisi data ini jadi takut gitu kan, waduh nanti dikejar-kejar dan sebagainya. Gitu. Tidak ada sebetulnya privacy, ini sebetulnya ini hal yang positif sebetulnya ya, daripada saya kan misalkan saya ada datang ke satu lokasi ya kan, di lokasi itu ternyata ada COVID gitu loh. Kalau saya tidak dikasih tahu, ternyata misalkan saya terpapar kan jadi masalah. Pulang ke rumah, ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu mama, ketemu papa, ketemu anak gitu kan. Tapi kalau dikasih Hai sahabat Eljon, kembali lagi kita di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan tentu saja bersama Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Dan di edisi kali ini benar-benar super spesial. Ada Pak Alfonsus Wijaya, CEO Retail and Hospitality dari Sinar Mas Land. Dari tadi kita udah ngomong seru banget dan Pak Alfonsus ini benar-benar sangat informatif ya. Jadi informasi mengenai mall paling update itu ada di Pak Alfonsus, oke? Nah, sekarang kita pengen tahu nih Pak Alphonse, apa nih target marketing dari Sinar Mas Land sampai dengan akhir tahun 2020, Pak? Iya, saya pikir targetnya ini sama, hampir ya mungkin mirip-mirip lah sama mall-mall yang lain menurut saya, karena tadi di 2020 ini target kalau kita bandingkan dengan target original itu pasti udah nggak tercapai lah gitu ya. Jadi tapi 2020 ini kita beruntung karena tadi itu kita Januari, Februari, Maret sebagian masih oke gitu, masih bagus gitu ya. Tapi ya Maret udah mulai ya, sejak Pak Jokowi 2 Maret itu umumin COVID-19 udah masuk Indonesia. Tapi kita masih beruntung lah. Nah, sempat tutup
Maret, April, Mei, Juni baru buka lagi gitu loh. Jadi sempat tutup 3 bulan praktis. Jadi tapi ketolong di Januarinya. Jadi kurang lebih target saya pikir hanya sekitar 50%. 50% kalau dibandingkan dengan target original ataupun kita compare dengan 2019. Jadi saya pikir maksimal hanya bisa 50% ya. Saya pikir itu udah kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak target ya sekitar 50%. Karena sekarang yang tadi saya sampaikan dengan buka pun tetap ada pembatasan. Jadi tidak sampai dengan saat ini pun tidak semua tenant kategori bisa boleh buka. Jam operasional pun dibatasi. Jadi saya pikir 50% itu udah cukup baik. Ya. Kalau okupansi ya, kalau okupansi memang beragam. Contohnya misalkan tadi kalau yang mall yang semi outdoor seperti The Breeze, Cubic itu okupansinya tinggi, itu 92-95% itu okupansinya ya. Tetapi kalau ada beberapa mall yang memang okupansinya mungkin saya pikir average, ini saya bukan bicara Sinar Maslen aja, tapi mungkin sekitar 80% lah, 80%, karena ada juga tenant-tenant yang memang berguguran gitu loh. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita bicara average rata-rata, ya mungkin sekitar 80% kalau bicara okupansi ya. Itu yang paling buruk gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak tahu ini kapan selesai gitu loh. Nah, jadi memang sepanjang kita bertahan ini, saya sebutnya ini bertahan gitu ya, itu memang harus banyak melakukan efisiensi. Dan juga tentunya harapan-harapan kita kepada pemerintah gitu loh. Jadi harapan kepada pemerintah adalah ada biaya-biaya tetap yang harus dibayar, yang tetap harus dibayar meskipun mallnya tutup ataupun mallnya tidak beroperasi secara penuh gitu loh. Contoh, ya, contoh misalkan PBB. PBB itu kan harus dibayar full. Apalagi mall-mall yang ada di CBD Jakarta itu kan wah, nilainya bisa belasan puluhan miliar gitu bayar PBB. Itu kan tetap harus dibayar. Ya. Kemudian reklame, pajak reklame. Pajak reklame itu kan kemarin sempat tutup mallnya, tapi reklamenya tetap harus dibayar, gitu loh. Harus dibayar penuh. Ataupun mallnya bukanya terbatas, pajak reklamenya harus dibayar penuh, gitu loh. Nah, ini menurut saya pemerintah harus bantu, gitu loh. Harus bantu untuk mengurangi biaya-biaya tadi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa meskipun mallnya buka, tetapi secara operasional itu masih defisit. Kalau ini nggak dibantu, akhirnya apa? Yang dicari akhirnya adalah efisiensi. Efisiensi apa? Adalah PHK. Kalau PHK kan jadi masalah lagi gitu loh, ya kan? Karena sekarang pun sudah terjadi masalah. Selama tutup itu sudah terjadi masalah. Selama tutup itu yang rugi itu kan bukan hanya tenant dan mall. Tetapi kalau kita lihat, surrounding-nya mall, itu banyak sektor-sektor informal yang berusaha selama bersama-sama mall, tetapi selama tutup, dia ikut tutup. Gitu. Karena warung-warung, tempat kos, ya kan, parkir-parkir, gitu loh. Itu semua karyawan tenant, karyawan mallnya kan tutup, nggak kerja. Itu mereka nggak dapat penghasilan semua, gitu loh. Itu jadi masalah, gitu loh. Jadi bukan hanya mall-nya aja gitu. Nah, ini kan kita berharap mall-nya segera bisa normal supaya sektor informalnya pun tetap bisa jalan, bisa hidup lagi gitu loh. Kalau enggak kan menambah pengangguran jadi masalah gitu. Nah, itulah yang kita harapkan dari pemerintah bahwa biaya-biaya tetap ini tolong dibantu gitu loh. Sementara ini syukur-syukur bisa dihapus, at least paling nggak ditunda gitu loh. Belum pajak-pajak lain. Ya, kalau pajak-pajak yang sifatnya tetap tadi, yang saya bilang itu kan sangat memberatkan gitu loh. Kalau pajak-pajak PPN, PPH segala itu kan ngikut penjualan gitu. Kalau nggak ada penjualan juga nol gitu kan. Tetapi yang pajak-pajak yang retribusi yang sifatnya tetap ini, yang itu yang harus bisa dibantu oleh pemerintah gitu loh. Ya, itu harapan kita dari pemerintah yang paling supaya dalam, kita bisa bertahan. Karena yang jadi masalah tadi saya bilang, kita nggak tahu kapan selesainya gitu loh. Iya, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Ya. Nah, kalau dari harapan dari pengelola mall nih, di sudut pandang pengelola mall, Pak Alphonse, untuk masyarakat Indonesia nih, agar mereka nggak takut lagi ke mall ini, gimana nih Pak harapannya Pak?
Iya, jadi di awal tadi saya sudah jelaskan juga bahwa sebetulnya ada 3 jaring pengaman, ya kan, dari setiap wewenang untuk buka suatu pusat, satu mall untuk boleh buka atau tidak kan itu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat itu punya kategori kriteria untuk bisa memberikan izin, ya kan. Kalau infection rate-nya rendah baru boleh buka dan sebagainya. Menurut saya kan itu udah jaring pengaman gitu loh. Belum protokol kesehatan dari SOP dari mall-nya, kemudian dari tenant. Jadi saya pikir nggak usah khawatir. Jadi silahkan aja datang. Yang penting protokol kesehatan disiplin. Karena yang jadi masalah banyak orang Indonesia itu tidak disiplin. Itu yang jadi masalah. Kalau selama disiplin, saya pikir tidak perlu khawatir. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak di dalam mall, jangan bergerombol, berkerumun, dan sebagainya. Selama itu ditaati dan dilakukan secara disiplin, saya pikir nggak perlu khawatir. Ya kan? Jadi selalu saya sampaikan, disiplin, disiplin, disiplin. Nah, ini yang jadi masalah itu masalah disiplin menurut saya. Kan, pakai masker, tiba-tiba di dalam diturunin, kata ke dagu, gitu, ke leher, gitu loh. Nah, itu. Jadi, itu aja saya pikir yang harus dipatuhi, jadi nggak usah dikhawatirkan, gitu loh. Nah, cuman memang tadi yang saya sampaikan juga bahwa ini kan jadi masalahnya bukan masalah COVID saja. Sekarang itu udah menjadi masalah ekonomi gitu kan. Daya beli menjadi turun gitu loh. Nah, jadi kami juga berharap kepada retailer, pada teman-teman retailer harus berinovasi gitu loh. Jadi ekstrimnya misalkan kalau shampoo itu ada yang 1 liter, sekarang bikinnya yang saset gitu kan, supaya daya belinya jadi tinggi. Iya. Ya harus berinovasi, harus berkreatif. Harus bisa kreatif gitu ya Pak kan ya? dari sisi produk. Iya, karena kan kalau diskon misalkan gitu loh. Kalau dari mall pasti akan bikin program promo gitu kan. Misalkan belanja 1 juta dapat poin 3 kali, 4 kali dan sebagainya, atau dapat undian dan sebagainya. Tetapi kan dia harus tetap keluar 1 juta. Gitu loh. Iya. Tapi kalau produknya dikurangin, ya kan tadi saya sampaikan, ya mungkin bisa beli dengan 500.000 gitu kan, udah dapat sesuatu. Nah itu kan beda lagi. Uang yang dikeluarkan itu kan memang beda dengan harus yang dilakukan oleh mall gitu. Iya, nah saya pikir harus kreatif lah. Jadi bukan hanya dari sisi mallnya saja. Ini kan untuk meningkatkan penjualan ya, bukan hanya dari mall saja, tetapi dari retailernya pun dia harus berinovasi gitu loh. Ya. Ya. Nah, Ruby, gimana Ruby menanggapi begitu banyak sekali informasi terkini nih dari Pak Alphonse nih? Yes. Coba Ruby. Ya, kalau saya lihat secara makro, memang kalau bicara soal mall, memang ada ketakutan. Tapi dengan mungkin adanya campaign juga, mungkin campaign yang mungkin pengunjung yang terus mempublikasikan lewat medsos, jadi orang tambah jadi lebih yakin untuk ke mall gitu kan ya. Mungkin program-program itu jadi ajak teman ke mall misalnya. Ini mungkin yang mall yang indoor ya Pak Alphonse ya. Kalau outdoor kayaknya udah nggak usah dipromo lagi, udah rame. Karena saya ke parkiran aja sampai penuh, nggak dapet parkir gitu. Di debris ya Ruby. Yes. Iya yang debris. Aduh, sampai parkirnya susah gitu. Mungkin yang ini juga karena butuh traffic lebih lagi kan Pak. Ya, menurut saya ya. Ya, silakan Pak Alphonse. Ya. Ya, menurut saya kita harus tunjukkan ke pengelola mall itu harus menunjukkan keseriusan. Ya. Benar-benar serius, benar-benar konsisten, benar-benar disiplin melakukan protokol kesehatan. Itu yang harus ditunjukkan secara terus-menerus kepada customer, kepada masyarakat gitu loh. Karena dengan itu berarti dia akan membangkitkan kepercayaan gitu loh. Jadi kita harus sering kita menunjukkan bahwa kita serius, kita disiplin, kita benar-benar konsisten melakukan itu semua gitu loh. Nah, kan yang tadi saya sampaikan bahwa yang jadi masalah kan di Indonesia itu orang-orang Indonesia itu nggak disiplin gitu loh. Nah, kita dari sisi pengelola mall harus menunjukkan itu semua. Terus aja, jangan bosan-bosan gitu kan, tunjukin itu dengan publikasi dan sebagainya, sehingga lama-lama masyarakat yakin gitu loh. Oh iya, ini mall konsisten, benar-benar disiplin gitu kan, melakukan protokol kesehatan dan sebagainya gitu loh. Saya pikir ya itu salah satu cara. Selain tadi ya, kan masalahnya ada 2 nih. Masalah daya beli dan masalah kekhawatiran, masalah COVID-19-nya. Kalau untuk masalah COVID-19, saya pikir harus yang serius, disiplin, konsisten.
menunjukkan. Nah, yang masalah satu lagi adalah masalah ekonominya, daya belinya. Nah, itu bisa yang tadi saya sampaikan, retailer membuat inovasi-inovasi di dalam produknya, kemudian mall juga melakukan promo-promo dan sebagainya gitu loh. Jadi dua inilah yang harus dilakukan gitu lah. Kita harus bisa lihat karena setiap mall tadi yang saya sampaikan masalahnya beda-beda. Kalau di luxury mall, high-end mall, daya beli nggak masalah. Iya. Tetapi rasa kekhawatirannya lebih tinggi gitu loh. Nah, ini harus dilakukan ngatasinnya dengan tadi gitu loh. Menunjukkan bahwa pengelola itu konsisten, serius gitu kan, disiplin. Kalau yang menengah bawah, yang tadi saya sampaikan berdasarkan data kan yang menengah bawah trafficnya lebih tinggi, tetapi daya beli yang menjadi masalah gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya dua kombinasi ini yang harus terus dilakukan. Nah, masing-masing mall harus bisa tahu dia masalahnya di mana gitu loh. Yang mana nih yang paling tepat untuk diterapkan? Sinergi gitu ya Pak Alphonse ya. Iya, betul. Luar biasa, seru masalahnya banget sekarang dua itu. Ini kita udah lewat nih ya. Wah, ini nggak bisa selesai nih. Benar-benar seru banget nih ngobrol sama Pak Alphonsus Wijaya nih ya. Terima kasih banget Pak Alphonse untuk waktunya dan sharing-sharingnya yang sangat informatif dan menginspirasi buat kita semua. Oke, sahabat Eljon, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga update informasi terkini tentang mall-mall under sinar Maslen oleh Pak Alphonsus Wijaya bisa bermanfaat sehingga bisa membuat kita yakin dan merasa aman kembali untuk shopping di mall kembali. Ya, Ruby ya? Betul sekali. Yes, kita udah di penghujung acara hari ini Terima di kasih. Indonesia. Salam sehat semua. Special Mall Edition. Thank you Pak Alphonse. Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Thank you. Saya Cecilia Rosalinda mengucapkan salam sukses, stay safe, stay healthy untuk sahabat Eljon.